Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel YouTube Proter20. Nah, kali ini aku akan memberikan sedikit informasi mengenai dagang dan bisnis tentunya. Kemarin sempat lihat di salah satu komentar yang bunyinya gini nih, bisnis sama dagang bedanya skala usaha. Nah, padahal dapat dilihat di gambar kanan dan kiri bahwa perbedaan dagang dan bisnis itu, dagang itu kita tuh tidak peduli dengan produk ataupun merek yang kita jual itu milik siapa. Nah, yang pasti kita itu dapat menjual barang tersebut kepada konsumen dan kita mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, berbeda dengan bisnis. Nah, dalam berbisnis itu kita harus mempunyai sebuah merek dan produk sendiri yang tentunya kita itu ikut andil di dalam produk tersebut, yang nantinya produk tersebut dapat menguasai pangsa pasar. Nah, dalam membuat sebuah produk tentunya kita itu harus memiliki value terlebih dahulu. Nah, contohnya ini nih, Coklatos. Nah, Coklatos ini dari value-nya yaitu kenikmatan coklat khas Itali yang berlimpah. Maka dibikinlah produk Coklatos ini. Ya, customer itu dapat merasakan gimana sih rasanya coklat Italia gitu kan. Makanya dibikinlah produk ini. Nah, jadi Coklatos itu banyak macam variannya, yaitu ada wafer dan juga minuman serbuk atau minuman siap saji. Dalam berbisnis seperti kita yang masih awam gitu kan, tentunya kan kita mempunyai kendala gitu kan dalam jangka waktu yang akan datang. Apa sih kendalanya gitu kan, pasti kita bertanya-tanya nih. Nah, kendalanya pengusaha nih, yang pertama itu tidak tahan rasa sakit. Artinya di situ apabila kita itu sebagai pengusaha itu kita mendapat hambatan terus kita menyerah, itu merupakan kendala sebuah pengusaha ya guys ya. Terus yang kedua nih, ada tidak mempunyai sikap disiplin. Nah, misalkan aja nih, kita itu buka toko jam 7 pagi. Nah, terus jam 5 itu yang penting kita udah tutup gitu kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu kita tuh buka tokonya molor jadi jam 8 pagi atau jam 9 gitu kan. Nah, itu merupakan sikap tidak disiplin seorang pengusaha ya tentunya. Terus yang ketiga nih, tidak bisa berkomitmen usaha hingga konsistensi dalam usaha. Nah, tentunya 3 kendala ini akan menimpa kita gitu kan kalau kita itu terjun di dalam dunia usaha. Nah, gimana sih cara kita untuk membuka mindset kita ketika kita itu akan memulai bisnis? Nah, tentunya kita dalam memulai bisnis itu pasti kita tuh negative thinking kan gitu. Ada nggak ya besok yang mau membeli produk aku gitu kan? Mesti kita mempunyai pikiran kayak gitu. Jadi untuk menanamkan mindset ke diri kita itu, yang pertama yaitu sebelum memulai bisnis kita harus mengadakan riset terlebih dahulu. Nah, riset itu penelitian gitu kan. Jadi kita tuh jangan jualan, tapi tuh jualan dan bisnisnya itu hanya ikut-ikutan gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Misalkan aja nih, sekarang yang lagi booming itu salad Malaysia ya. Salad Malaysia itu misalkan aku ikut jualan salad Malaysia. Nah, mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan itu jualan aku itu lancar dan jualan aku itu prospeknya besar. Tetapi dalam jangka waktu yang akan datang mungkin akan mengalami penurunan. Kita kan nggak tahu bagaimana customer dan bagaimana dalam jangka waktu yang akan datang itu upgrade-nya apa sih di dalam bisnis-bisnis itu gitu kan.
Terus yang kedua nih, kita tuh kerja bukan hanya dengan keringat, tapi kita tuh kerja juga harus kerja cerdas gitu kan. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman tentunya, biar kita tuh nggak ketinggalan. Apalagi sekarang tuh ada online shop, TikTok. TikTok udah ditutup ya, terus ada Shopee gitu kan. Kita bisa memanfaatkan itu semuanya gitu kan. Pasti kalian semua bertanya-tanya kan, apakah ada gitu loh caranya untuk produk kita dapat sustainable atau bertahan hingga jangka waktu ya sampai waktu 5 tahun atau lebih gitulah. Nah, tentunya ada dong. Nah, gimana tuh caranya? Nah, cara yang pertama yaitu dengan playfield. Nah, playfield ini merupakan gimana area Anda bermain. Nah, hal ini meliputi kategori apa, pasarnya siapa, problemnya apa, masalahnya apa, dan solusi dan kebutuhan market size-nya gimana. Nah, ini merupakan hal yang paling penting karena hal ini merupakan erat hubungannya dengan plan kita ke depan. Yang kedua itu ada market landscape. Nah, apa itu market landscape? Nah, di sini itu bagaimana Anda mau mengeksekusi lapangan. Nah, apa tuh mengeksekusi lapangan? Di sini tuh bercerita tentang distribusi, skala pricing strateginya tepat atau enggak. Nah, semakin tinggi value, harusnya kita itu bisa membuat harga yang lebih tinggi pula dari produk yang kita buat ya tentunya. Terus yang ketiga nih, ada operasional. Nah, operasional ini itu terkait dengan operasional tim, finance, dan segala macamnya tentunya. Terus yang keempat ada product insight. Yang kelima yaitu target behavior. Bukan target market ya tentunya, tapi target behavior. Kalau target market adalah urusan orang marketing ya. Bagaimana cara produk tersebut sampai ke pembeli dan pembeli itu membeli produk kita gitu kan. Itu kan yang dinamakan market. Tapi ini target behavior itu merupakan kelakuan dari customer kita. Jadi kita tuh harus memahami nih. Terus yang selanjutnya itu persaingan. Nah, di mana persaingan itu produk kita itu harus gimana sih persaingannya, banyak atau enggak gitu kan. Terus yang ketujuh yaitu ada adoption kategori. Nah, di mana ketika kita mau launching produk baru nih di pasar, itu sudah berapa banyak sih yang menguasai produk tersebut gitu kan. Terus yang kedelapan yaitu mencari pencarian DNA dan core value. Nah, aku ada kata-kata yaitu marketing is to bring in consumer, operation that bring back customer. Jadi, marketing itu membuat orang membeli, tapi operasional lah yang membuat customer balik kepada kita lagi dan membeli produk kita kembali. Nah, mungkin demikian ya informasi yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan sampai jumpa.